Halo semuanya. Di sini kami akan membahas tentang urgensi dan tantangan bela negara dari kelompok 9 yang beranggotakan Anis Balkisah, Eros Raditya, Nada Dewata, dan Aulia Sinta Rahmaya Putri. Konsep bela negara. Apa sih konsep bela negara itu? Bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Fungsi bela negara mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Tujuan bela negara mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Dasar hukum yang mengatur tentang bela negara. Yang pertama, ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 yang menyatakan tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang keempat, TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 yang berisi tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Unsur dasar dan prinsip bela negara. Unsur dasar bela negara terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama cinta tanah air. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah rasa memiliki dengan cara menjaga dan merawatnya setiap jengkal tanah air Indonesia. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara untuk senantiasa memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Meyakini dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara artinya menyadari dengan sepenuh hati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Maka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dasarnya Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Setiap warga negara harusnya secara aktif berusaha untuk mempunyai kemampuan dasar bela negara sebagai bukti akan kesiapannya kapan saja melaksanakan bela negara. Prinsip dalam bela negara. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian, pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana,
dan prasarana nasional dan seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Keenam, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Pemikiran Lemhamnas di tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN yakni TAP MPR nomor 4 tahun 1978. Urgensi dan tantangan bela negara. Dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara saat ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sekian penjelasan video dari kelompok 9. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.